Yang mau bertanya silakan tes mic. Bagus apa enggak nih Cakra punya? Ya, dipersilakan ya. Oke, karena sudah jam 13.30 ya. Mungkin langsung saja kita mulai ya. Boleh, boleh. Enggak apa-apa Memang sedikit pesertanya. memang untuk pagi dan siang agak sedikit ya. Eh, karena mungkin pada sibuk kerja atau ada urusan lain ya. Oke, kita langsung mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu teman-teman semua ya. Untuk Oke. siang hari ini, hari Kamis, kita nge-Zoom DU ya. Nanti akan disampaikan oleh Mas Dewa sebagai tim teknis juga ya. Untuk DU. Nah, untuk awalnya kita akan penjelasan materi terlebih dahulu ya. Lalu nanti ada sesi pertanyaan. Bila mana ada yang ditanyakan di setengah jalan materi, nanti dijawabnya pas di sesi pertanyaan ya. Kan belum diambil toh. Oke, langsung saja kita mulai ya Zoom-nya. Dipersilakan. Oke, terima kasih ya, Mas Deva atas pengetahuannya. Selamat siang semuanya. Selamat datang ke Zoom teknis siang ini ya, hari Kamis ini. Seperti Mas Deva sampaikan tadi, materi siang ini adalah tentang DU ya, atau dongkrak usaha ya. Untuk menyingkat waktu, saya langsung saja. Oke, udah tampil ya layar saya, share screen saya. Oke ya, ini tampilan website dongkrak usaha ya. Jadi bagi kalian yang mungkin belum pernah tahu tentang dongkrak usaha atau sudah pernah menggunakan WSP tapi belum pernah menggunakan dongkrak usaha, tampilannya untuk dongkrak usaha seperti ini ya. Agak mirip tapi ada perbedaan ya dari WSP ya. Secara mendasar, dongkrak usaha sama WSP dan ya untuk produk kita yang lain juga sama ya, yaitu untuk menjual produk kalian di ranah digital atau di internet ya. Jadi perbedaannya hanya dalam bentuk websitenya doang. Oke, kita langsung saja. Untuk hari ini kita belajar posting dan inspeksi ya. Oke, cara kita login ke panel admin panelnya DU atau dongkrak usaha adalah kita tambahin garis miring, lalu tambahkan kata-kata ini. Panel member, M-nya gede ya. Perhatikan, kita masukin garis miring, panel member, tapi M-nya gede. Ya, kita enter. Nah, dia akan minta eh, login username dan password ya, yang sudah kalian buat ya. Nah, ini username saya. Oke, kita login. Nah, ini sudah tampil halaman admin panelnya ya. Ya cukup berbeda ya dibandingkan WSP ya. Lebih ringkas dan lebih sedikit juga menunya di sebelah kiri ini ya. Oke, kita langsung saja masuk ke materi posting produk ya. Nah, untuk posting produk di DU ini kita pilih menunya ini. Produk ya. Langsung kita menu produk. Nah, dan di sini tampilannya cukup mirip ya sama WSP. Dan pilihannya sama, tetap kita input produk di sini. Ya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, perbedaan mendasar dengan WSP ya di DU itu kategori di dongkrak usaha ini sudah disediakan ya. Jadi kategori di dongkrak usaha sudah disediakan, tinggal diklik saja ya. Nah, ini akan disediakan banyak kategori yang ada di dongkrak usaha ini. Ya, kita lihat ada banyak tipe ya, ada jasa,
ada barang, dan yang ada yang lain-lainnya juga ya, ada makanan, ada hijab ya. Nah, berhubung kategorinya sudah disediakan ya. Nah, ini kalau barang kalian tidak ada di kategorinya gitu, bisa dipilih kategori yang agak mirip dengan produk atau jasa kalian gitu. Misalnya kita coba cari jasa ya. Nah, misalnya kalian mempunyai jasa kontraktor, jasa yang tidak ada di sini gitu. Misalnya kalian jasa buat SIM atau jasa buat STNK gitu. Kan di sini nggak ada ya masuknya. Kalian bisa pilih jasa lain-lain gitu. Atau misalnya kontraktor gitu ya. Kalian itu penyedia kontraktor rumah kayu gitu ya. Di sini nggak ada ya. Nah, itu bisa pilih jasa kontraktor aja gitu ya. Untuk sekarang kita coba bikin produknya rumah kayu ya. Coba kita cek ada nggak rumah kayu. Oh, rumah kayu ada di sini ya. Jadi bagi kalian yang ingin buat produk tentang rumah kayu bisa dipilih kategorinya rumah kayu ya. Kita pilih aja kategorinya rumah kayu ya. Nah, ini penawaran ini itu ya berarti penawaran yang ada untuk produk kalian gitu. Apakah ada diskon? Apakah ada misalnya untuk rumah kayu ada survei gratis? Apakah bebas pemilihan kayunya gitu? Itu boleh dimasukin ya di bagian penawaran ya. Ini kita bikin aja gratis survei lokasi gitu misalnya ya. Kita ambil contoh ya. Jadi intinya untuk penawaran ini itu adalah eh, misalnya kalian ada contoh diskon atau gratis yang berhubungan dengan barang kalian itu bisa dimasukkan di sini. Ya. Nah, nama produk Dongkrak Usana ini adalah judul artikel produk kalian nanti gitu ya. Jadi ini yang di sini bagian nama produk Dongkrak Usaha ini adalah di mana kita main SEO-nya ya. Gitu. Nah, gimana cara main SEO-nya? Gimana cara kita bikin judul nama produk gitu? Ini sudah saya siapkan catatannya ya. Ini maaf saya hapus dulu ya. Jadi untuk judul produk kalian minimal harus mempunyai 4 tipe kata ini ya. Itu awalan, keyword utama, ekor 1 dan ekor 2 ya. Nah, apa itu awalan, apa itu keyword utama, ekor 1 dan ekor 2 kan saya jelaskan. Tapi kan saya jelaskan dari keyword utama terlebih dahulu. Karena keyword utama ini yang paling gampang ya. Keyword utama ini yaitu produk kalian ya. Jadi untuk di bagian keyword utama ini adalah produk yang kalian ingin pasarkan ya. Berhubung ini kita contohnya rumah kayu, berarti kita ambil katanya rumah kayu. Gitu ya, simpelnya. Nah, kita sekarang masuk ke awalan. Awalan itu adalah kata-kata yang orang cari sebelum mereka memasukkan rumah kayu gitu ya. Karena logikanya kita harus memakai pandangan bahwa kita ini yang mencari di Google gitu untuk membuat judul ini. Sehingga orang kan nggak mungkin kalau mereka pengen bikin rumah kayu cuma nyarinya rumah kayu doang kan. Pasti mereka akan menambahkan kata-kata di awal dan setelah rumah kayu itu ya. Nah, untuk awalnya yang berhubungan dengan rumah kayu itu pasti kan kontraktor, eh, pembuatan, harga bisa, eh, harga pembuatan juga bisa ya, bisa ya. Jadi awalnya contohnya seperti ini gitu. Ekor 1 juga sama, pasti kan orang nggak mungkin cuma kayak nyari harga rumah kayu gitu. Pasti kan itu terlalu general ya. Orang kan pasti akan menambahkan kata-kata yang membuat hasil pencariannya lebih spesifik gitu. Nah, untuk ekor 1 ini itu biasanya saya sebutnya adalah sifat terhadap produk ini gitu. Sorry, sifat terhadap hasil pencariannya. Maksudnya sifat terhadap hasil pencariannya gimana? Kalau kita cari di Google, kita bisa aja nyontek di Google ya. Kalau kalian bingung pembuatan judul gimana, kita bisa aja cari di Google. Kita cari rumah kayu, ya. Nah, rumah kayu minimalis, rumah kayu modern. Nah, ini adalah contoh oleh ekor 1 ya. Yang jadinya ekor 1 itu yang sifat yang menjelaskan tentang produknya ini, gitu. Minimalis, modern, sederhana. Nah, itu bisa dimasukkan ya. Nah, selain itu,
juga kita bisa coba kita cari harga, sorry, gini deh, kontraktor rumah kayu. Nah, eh, seperti ini ya, sederhana, minimalis gitu. Itu juga bisa ya. Tapi juga kita bisa masukin kata-kata terdekat, termurah, terpercaya, percaya bisa ya. Nah, saya tadi minimalis gitu. Wes. Jadi untuk ekor satu ini bisa sifat-sifat tentang produknya itu ya, dan sifat-sifat yang orang cari mengenai produknya ini gitu, seperti terdekat, termurah, terpercaya gitu ya. Nah, untuk ekor dua ini kita spesifikkan untuk daerah target pemasarannya ya. Misalnya kita pengen masarin di daerah Bekasi, ya kita masukin di Bekasi. Di Jakarta. Di Kalimantan, di Kalimantan. Nah, untuk ekor dua ini, kalian bisa masukkan kota-kota besar ya. Kalau bisa, ya kalau biasanya kota-kota besar ya. Kalau kita masukin kabupaten, provinsi, itu udah terlalu besar. Kita mainnya yang amannya itu kota-kota besar. Atau kalau kalian ingin lebih spesifik lagi, kalian bisa masukin daerah kecamatannya gitu ya. Karena kalau kalian masukin daerah kecamatan, hasilnya akan lebih spesifik lagi sehingga akan memungkinkan untuk menaikkan hasil pencariannya di saat orang nyari gitu. Nah, ini untuk kecamatan bisa kita coba di Bekasi Utara gitu bisa ya. Nah, untuk pembuatan judul saya selalu bilang jangan kaku ya. Maksudnya kaku gimana? Kalian pakai awalan kontraktor bukan berarti cuman pakai terdekat sama di Bekasi doang. Jadi kalian pakai kata kontraktor nih, kontraktor rumahnya terdekat di Bekasi udah dibuang semua kata ini. Enggak ya, enggak begitu. Jadi semua kata ini bisa kita silang-silang, bisa kita campur-campur untuk membuat judul yang baru gitu. Contohnya gimana? Kontraktor rumah kayu terdekat di Bekasi, judul pertama. Kontraktor rumah kayu terdekat di Jakarta. Kontraktor rumah kayu terdekat di Kalimantan. Kontraktor rumah kayu terdekat di Bekasi Utara. Nah, itu kalian sudah dapat 4 judul yang berbeda ya. Nah, metode saya biasanya ekor duanya dulu yang turun ya. Ya, Jadi Pak. kayak tadi ya, kontraktor rumah kayu terdekat di Bekasi sampai Bekasi Utara, ekor duanya habis, ekor satunya turun. Kontraktor rumah kayu termurah di Bekasi, kontraktor rumah kayu termurah di Jakarta, kontraktor rumah kayu termurah di Kalimantan, dan kontraktor rumah kayu termurah di Bekasi Utara. Ya, setelah itu selesai, ekor satunya turun lagi, dan seterusnya ya. Jadi semua keyword ini jangan dipakai sekali doang. Cuma keyword ini bisa kalian campur-campur untuk membuat judul baru ya. Nah, untuk sekarang kita make yang atas ini aja ya. Kontraktor rumah kayu terdekat di Bekasi. Rumah kayu terdekat di Bekasi. Oke, ya. Oke, judul kita udah jadi. Nah, sekarang kita upload gambar foto produk kita, ya. Untuk foto itu maksimal ukurannya adalah 500 kali 500 dan ukurannya di bawah 1 MB ya. Tapi biasanya kalau udah 500 kali 500 itu ya ukurannya udah pasti di bawah 1 MB sih. Nah, coba kita cari fotonya apa. Kebetulan saya ada ya rumah kayu ini. Nah, ini kita lihat ya fotonya bahwa ini ya salah satu contohnya fotonya ukurannya itu terlalu besar ya 1280 kali 588. Nah, ini kita harus kecilin dulu ya. Eh, Kalau kalian pakai Windows terbaru itu biasanya dia ada aplikasi untuk mengecilkannya ya. Caranya gimana? Ini kita buka aja fotonya. Nah, kita buka, lalu kita klik ini, see more, dan kita pilih resize. Ya, kita pilih resize, custom, dan ini lebarnya atau width-nya ini kita berubah menjadi 500 aja. Ya, pasti tingginya akan menyesuaikan ya dengan lebarnya ini. Oke, sudah kita rubah, kita save, dan kita taruh fotonya mau di mana. Misalnya di sini aja deh. Rumah kayu
contoh. Tuh, kita save ya. Oke, sudah tersave. Kita balik ke laman admin panelnya. Kita pilih fotonya ya. Ada tadi di sini rumah kayu contoh. Ah, ini dia ya. Ukurannya sudah berubah 500 kali 230. Ukurannya pun di bawah 1 MB. Tinggal dipilih ya. Oke. Oke, sekarang masuk ke harga. Harga ini adalah harga produk kalian ya. Jika kalian tidak mau menampilkan harganya atau tidak ingin menspesifikkan harganya, ini bisa dikasih angka 0 ya. Jadi jangan dikosongin seperti ini ya. Kayak kalau kalian tidak ingin mencantumkan harga, bisa dimasukkan angka 0 seperti ini. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke deskripsi. Nah, deskripsi ini adalah deskripsi produk kalian yang ingin dipasarkan di DEO ini gitu ya. Jika kalian mempunyai deskripsi produk kalian sendiri, boleh dimasukin ke sini. Tapi jika kalian nggak punya, kita minta bantuan yang namanya ChatGPT ya. ChatGPT ya. ChatGPT ini adalah sebuah kecerdasan buatan yang bisa membantu kita untuk membuat artikel deskripsi tentang produk kita ini gitu. Jadi pada saat kalian menggunakan ChatGPT ini, anggap saja ChatGPT ini seorang asisten yang kalian suruh apa aja bisa gitu ya. Oke, kita sudah masuk ya ke halaman ChatGPT ini. Nah, cara perintah ChatGPT-nya biasanya sih saya standarnya adalah buatkan saya artikel SEO tentang kontraktor rumah kayu ya. Maka dari itu dia akan menggenerate sebuah artikel. Oh, dia ini memberikan saya 2 artikel berbeda nih ya. Nah, kalau kayak gini kalian boleh lihat dulu isinya dan kalian pilih yang lebih sesuai isinya dengan kemauan kalian. Ya, kita lihat ya. Lebih yang mana yang lebih bagus kita lihat dulu. Ini enggak setiap saat ngasih 2 ya. Ini kebetulan karena saya dia ngasihnya 2 ya. Nah, ini bisa buat kalian pilih salah satu aja nggak apa-apa. Nah, saya sepertinya yang kiri lebih sesuai dengan eh, kemauan saya. Ini kalau udah jadi kita copy aja. Oh, sorry. Ya, kita pilih dulu yang respon 1. Ya. Lalu kita copy dari judul dari sini sampai bawah sini. Ya, kita copy lalu paste di sini. Ya. Nah, ini kata kesimpulannya kita hapus saja ya karena tidak masuk akal. Oke, ya. Nah, setelah kita copy hasil artikel ChatGPT-nya, ini kita akan edit sedikit ya. Yang perlu kita edit adalah ukuran judul dan subjudulnya ya. Yaitu untuk judul, kita biasanya kita bold atau kita tebalkan dan dia ukurannya adalah heading 1. Ya. Heading 1. Nah, ini kan subjudul ya. Subjudul itu kita biasanya heading 3. Nah, dia udah heading 3 nih, udah benar berarti. Ini juga udah heading 3. Ini juga heading 3. Ya, ini juga heading 3. Oke, udah pas ya. Jadi untuk judul itu heading 1, untuk subjudul boleh heading 3 atau heading 2 ya. Bebas. Bisa milih heading 1 ada heading 2 atau heading 3 ya. Oke. Setelah kita membuat artikel di DU ini, kita akan memasukkan sebuah komen atau ya sebuah fungsi yang dibuat oleh TTK ya. Yang itu namanya adalah pertama adalah di sini ya. Yang pertama itu setelah paragraf 1 kita masukin ini SEO WA ya. Nah, setelah itu kita taruh yang selanjutnya adalah di setelah paragraf terakhir yaitu SEO WA lagi dan SEO deny ya. Fungsinya untuk apa?
Nah, ini kalau kita ke website saya ya, ke website DU-nya. Nah, ini kita klik produk yang udah jadi. Nah, CWA ini adalah ini. Ya, ini CWA-nya. CWA ini fungsinya adalah untuk memunculkan WA button yang ada di DU kalian. Gitu. Jadi kalau kalian masukkan CWA setelah paragraf 1, itu orang bisa ngeklik nih WA buttonnya. Jadi kalau mereka tertarik untuk memesan, tinggal klik nomor WA-nya. Gitu ya. Kenapa kita taruh di atas dan di bawah? Karena biar memudahkan pelanggan kita juga ya. Maksudnya memudahkan gimana? Misalnya ada pelanggan yang kayak oh udah ngelihat fotonya, udah ngelihat ini, udah ngelihat deskripsinya sedikit, udah percaya sama kita. Oh ini kayaknya bagus nih dia. Lalu mereka akan memesan. Nah itu mereka nggak usah scroll-scroll jauh-jauh, tinggal diklik di sini doang gitu. Ada juga orang yang harus baca semuanya dulu nih. Karena biar percaya harus baca semuanya dulu sampai bawah gitu. Sampai bawah mereka merasa cukup, mereka percaya sama halaman ini. Nah, ini kita sediakan juga nomor WA-nya di bawah sini, WA button-nya di sini. Jadi mereka tinggal klik WA yang ada di bawah sini. Oke. Nah, itu untuk SEO WA ya. Untuk SEO DNI, SEO DNI itu untuk memanggil balik judul artikel kita ya. Ini kita lihat ya. Judul artikelnya adalah jual rumah kayu berkualitas di Bogor. Nah, di sini akan muncul jual rumah kayu berkualitas di Bogor juga gitu. Nah, ini kalau di deskripsinya adalah posisi SEO DNI kita. Fungsinya untuk apa? Untuk menaikkan keyword aja gitu ya. Untuk menaikkan keyword sehingga Google mengecap bahwa ini artikel ini tuh bagus. Keywordnya yang mengandung kata-kata ini banyak gitu ya. Jadi itu untuk COWA dan CODNA ya harus dimasukkan setiap produk artikel produk ya. Jangan sampai lupa karena kalau kalian udah bikin artikelnya tapi nggak ada COWA, sayang. Nanti mereka nggak bisa kontak kalian, leads-nya kemungkinan nggak bakal dapet gitu ya. Oke, kita masuk ke meta keyword. Oke. Untuk meta keyword ini kalian boleh masukin SEO deny aja ya. SEO deny aja boleh dimasukin, tapi kalian boleh juga menambahkan keyword yang berhubungan dengan ini gitu, dengan produk kalian gitu. Misalnya kayu yang berhubungan sama rumah kayu gitu. Nah, untuk ini boleh dipakai ya. Dari judul yang kita ini boleh dipakai. Misalnya kontraktor rumah kayu, pembuatan rumah kayu, harga pembuatan rumah kayu boleh ya. Paling kalau dari berdasarkan keyword judul ini kita pakainya awalan sama keyword utama aja gitu ya. Ekor satunya sama ekor duanya nggak usah. Jadi boleh kita tambahin misalnya pembuatan rumah kayu. Itu boleh juga ya. Rumah kayu ya. Nah, untuk meta deskripsi ini itu ada limit karakter ya atau ada limit huruf ya. Ini ada bisa kelihatan ya tulisan agak pudar ini maksimal jumlah karakter 165 ya. Berarti di meta deskripsi ini itu tidak boleh lebih tidak bisa malah ya, tidak bisa lebih dari 165 huruf gitu. Oleh dari itu, di ChatGPT-nya kita langsung saja spesifikan ya. Buatkan saya meta deskripsi tentang rumah kayu, kontraktor rumah kayu sebanyak 165 karakter gitu ya. Kita enter. Nah, ini dia 165 karakter ya. Kita copy.
Kita paste di sini ya. Kalau ini benar 165 karakter, maka saya mengetik tidak akan bisa lagi. Oh, masih bisa ya. Ah, ini ya, saya lihat ya. Ini saya ngetik, dia nggak mau lagi. Gitu. Ini karena udah lebih dari 165 karakter. Gitu ya. Jadi, untuk meta deskripsi, saya ulangi ada karakter limitnya. Gitu ya. Oke, meta deskripsi selesai. Kita masuk ke sini, nomor WhatsApp ya. Nomor WhatsApp ini ya nomor WhatsApp kalian atau nomor WhatsApp yang bisa dihubungin. Gitu ya. Jadi untuk nomor WhatsApp, kita angka depannya menggunakan 62. Ya, pastikan kalian nggak nambahin plus di depan 62-nya. Jadi kita plug 62 doang, nggak pakai plus dan juga bukan kosong atau 0 ya. Untuk nomor WA, nah angka depannya kita pakai 62 dan untuk nomor WA-nya jangan dispasi ya, jangan ada spasi. Jadi ini kita langsung aja 62. Saya pakai nomor WA acak aja ya. Hanya ini 6282155550466. Nah, hasil nomor WhatsApp-nya harus seperti ini ya. Hasil akhirnya akan seperti ini. Oke, masuk ke teks WhatsApp. Nah, teks WhatsApp ini adalah teks yang akan muncul pada saat orang mengklik WA button kalian tadi. Saya WA kalian tadi ya. Ini kita peragakan aja ya. Ini kan WA button bisa diklik ya. Kalau kita klik, maka akan masuk ke halaman ini dan akan ada teks seperti ini ya. Halo Kak, saya mau informasi tentang rumah kayunya. Nah, kalau orang klik continue to chat, maka kata-kata ini akan otomatis muncul di kolom chat mereka ke Mana? Dekat nomor kita ya. melewati sedikitan. Jadi em, pada saat mereka ngeklik continue to chat, kata-kata ini akan muncul di kolom chat WA mereka gitu. Fungsinya untuk apa? Memudahkan mereka biar mereka nggak perlu ngetik lagi produknya apa, memudahkan kita juga biar kita langsung tahu produk mereka produk yang mereka mau tanyakan itu apa gitu. Produk yang mereka mau pesan itu apa gitu ya. Jadi itu fungsi teks WhatsApp. Kata-katanya standarnya sih ya kayak tadi ya, halo, saya ingin bertanya tentang rumah kayunya dong, bisa tambahin gitu ya. Nah, ini untuk teks WhatsApp boleh sekreatif kalian aja ya kata-katanya ya. Ini template dari kami sih biasanya kayak begini ya. Oke. Nah, ini tiga ini link order Bukalapak, Tokopedia, Shopee itu jika kalian punya link ke produk kalian di marketplace ini boleh dicantumkan di sini gitu ya. Tapi kalau nggak ada ya nggak diisi pun nggak apa-apa gitu ya. Oke, untuk posting produk kita cek lagi ya. Kategorinya rumah kayu, penawarannya gratis survei lokasi, kontraktor rumah kayu terdekat di Bekasi, nama produknya. Upload gambar file produk, udah ada, harga kita nolin aja. Nah, deskripsi sudah kita copy ya dari ChatGPT. CWA-nya jangan lupa, kita paragraf tersatu, CWA dan COD. Nah, meta keyword sudah ada, meta deskripsi sudah ada, nomor WhatsApp dan teks WhatsApp sudah diisi. Oke, udah diisi semua ya. Maka kita klik submit. Nah, jika kita klik submit, maka dia akan muncul di sini ya. Kita cek beranda DU saya. Nah, kan dia akan juga otomatis muncul di sini ya. Ini artikel yang kita buat tadi kan ya. Oke, ya. Itu cara posting di web DU ya. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke materi ya. Selanjutnya yaitu cara kita inspeksi atau mengindeks ya. Jadi kita sudah buat artikel ini nih. Namun Google belum sadar bahwa artikel kita ini ada tuh. Jadi sebenarnya kita sudah buat draftnya biar mereka tahu eh, artikel kita ini ada gitu. Jadi kalau situasinya seperti itu, mau orang nyari keyword kita segimanapun, artikel kita nggak bakal muncul gitu.
Nah, cara kita memunculkan artikel tersebut di hasil pencarian Google yaitu tadi ya, yaitu dengan cara mengindeks atau menginspeksi gitu. Caranya gimana? Kita buka Google, kita cari Google Search Console seperti ini. Ya, maka dia akan muncul tampilannya paling atas seperti ini biasanya ya. Ini kita klik aja dan kita pilih mulai sekarang. Ya. Nah, ini karena email saya ini sudah pernah mengindeks sebelumnya, maka akan langsung muncul ketampilan berandanya. Namun, jika email kalian belum pernah mengindeks atau menginspeksi, tampilannya tidak akan seperti ini ya. Coba saya lihat, saya coba ganti emailnya. Nah, jika kalian belum pernah mengindeks atau menginspeksi di emailnya, maka tampilan yang muncul akan seperti ini. Dia akan langsung menanyakan website mana yang mau diverifikasi, gitu ya. Jadi dia akan tampilannya akan seperti ini. Jadi email saya yang sudah pernah mengindeks pun bisa sebenarnya memunculkan tampilan seperti itu dengan ini. Di sini kita klik tambah properti, dia munculnya sama, ya. Jadi kita makanya yang ini aja dulu. Ini kita tutup. Nah, pada saat kita sudah bertemu dengan halaman ini, ya, pastikan kita pilihnya yang sebelah kanan, yaitu yang awalan URL ini ya, awalan URL ini, ya. Karena kita mendaftarkan website kita kan dari linknya ya. Nah, ini yang ini kita akan balik ke beranda atau home website kita ya. Lalu kita copy nama website kita dan paste di sebelah sini. Ya, di bawah sini di URL-nya kita klik lanjutkan. Oh, ini saya sudah pernah mengindeks di email yang ini. Maaf, maaf. Saya coba ganti. Oke, ini buat dia belum pernah mengindeks website eh, saya tadi ya. Saya ulang, copy nama websitenya, lalu paste di sini. Enter. Nah, dia akan meminta memverifikasi kepemilikan websitenya ini. Ya. Perhatikan bahwa dia langsung menyewarkan metode file HTML ya. Nah, kita tidak memakai yang file HTML ini ya. Saya ulangin, kita tidak memakai yang file HTML ya. Ini bisa diklik aja atau kita scroll ke bawah sedikit dan ada pilihan tag HTML. Nah, tag HTML inilah yang kita gunakan ya untuk mendaftarkan website kita. Ini kita klik aja tag HTML-nya, maka akan ada sebuah tulisan yang kita bisa salin ya. Kita langsung klik aja salin ya, biar bisa bisa di copy. Balik ke panel admin panel kita dan kita pilih ini meta tag ya, meta tag. Lalu ini mungkin kalian yang pernah menggunakan DU akan ketemu error seperti ini ya. Dia nggak bisa di-scroll ke bawah seperti ini. Ya, solusinya mudah. Kita zoom out aja browsernya. Ya, di setiap browser pasti ada fitur zoom out ya. Ini saya di Google Chrome ada cara lihatnya ini. Klik tombol 3 ini, lalu pilih ini zoom. Ya, kita klik yang ini, yang minus ya, biar teksnya lebih kecil. Nah, dia akan tombol submitnya akan muncul nih. Oke. Tadi ini udah kita salin ya. Kita balik ke panel MS-nya, admin panelnya, kita pilih meta tag, dan kita taruh yang kita salin tadi di sini. Google Verification. Ya, kita enter aja, kita taruh di bawah, lalu paste. Nah, submit. Dan kita balik ke Google Search Console-nya, dan kita klik verifikasi. Ya, verifikasinya juga hati-hati ya, karena ini ada dua. Yang pertama yang file HTML, yang kedua yang tag HTML ini. Kita pilihnya yang verifikasi yang di tag HTML ini ya. Kita coba verifikasi. Oh, apa ini? Tag HTML gagal. Tag Aca salah. Oke, nggak apa-apa. Kita coba lagi ya.
Oke, kita coba lagi verifikasi. Nah, kepemilikan telah diverifikasi, berarti kita sudah berhasil ya em, mengverifikasi kepemilikan website dongkrak usaha kita, gitu ya. Jadi untuk step yang barusan dilakukan hanya sekali saja untuk per website atau per email, gitu. Maksudnya gimana? Misalnya kalian punya 2 DU nih, atau punya DU atau WSP gitu. Ya, DU dan WSP-nya harus didaftarkan secara pisah ya, secara berbeda gitu. Atau nah, itu yang pertama. Yang kedua itu misalnya kalian punya 2 email, pengen didaftarin ke DU dua-duanya gitu. Nah, itu step tadi harus dilakukan lagi gitu ya. Oke, kita langsung saja klik buka properti dan kita bisa memulai menginspeksi artikel kita ya. Nah, ini masih karena masih kosong, performanya belum ada ya. Jadi kita cara inspeksi artikelnya itu adalah kita buka dulu artikelnya nih. Ini kan tadi kita artikel yang kita buat ya. Kita klik dan kita copy ini link artikelnya ini nih. Ya, ini kita copy. Lalu kita taruh di bagian ini ya, yang diperiksa semua URL ini. Kita klik aja sampai layarnya agak gelap seperti ini. Lalu kita paste ya. Lalu enter. Nah, akan muncul halaman seperti ini ya. Dan tulisan URL tidak ada di Google. Nah, ini URL tidak ada di Google ini artinya adalah yaitu tadi yang saya sebutkan ya, bahwa bahwa URL kita ini, link artikel kita ini itu di Google belum terbaca sama dia gitu. Maka kita harus meminta Google untuk membaca artikelnya dulu gitu. Kita akan meminta Google untuk mendeteksi artikel kita. Gimana caranya? Kita klik ini. Uji URL aktif. Ya, kita tunggu. Nah, URL tersedia untuk di Google. Nah, berarti link artikel kita ini udah terkebaca nih sama Google. Berarti kita tinggal minta pengindeksannya atau inspeksinya. Kliknya di mana? Kliknya di sini. Ya, kita klik minta pengindeksan. Nah, pengindeksan diminta. Nah, berarti kalau checklist hijau gini, kalian sudah berhasil meminta Google untuk mendaftarkan artikel kalian di website Google ya. Jadi yang selanjutnya kalian tunggu adalah tinggal nunggu tanggal tampilnya aja, tanggal tampil artikelnya. Paling cepat itu 1 kali 24 jam ya. Paling lama bisa sampai 2 atau 3 minggu gitu ya. Jadi kalau emang belum tampil besok ya jangan panik gitu. Ditunggu aja sampai mungkin bisa tampil 2 hari kemudian, 3 hari kemudian gitu ya. Jadi nggak semuanya langsung muncul besok. Itu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk materi posting dan inspeksi DU sudah selesai ya sampai sini. Selanjutnya, jika kalian ada punya pertanyaan, bisa open mic atau tulis di chat ya. Saya buka sesi tanya jawabnya. Silakan. Ada yang punya pertanyaan? Ya, silakan, Pak Iwan. Ya, Pak Kurniawan, silakan. Raise hand. Ya, silakan. Di ketik atau di chat ya. Di ngomong langsung aja ya Pak ya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Mau tanya Pak, itu tadi saya agak telat Pak. Jadi Oke. yang awal-awal mungkin terskip kayak gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan, biar kita bisa ngiklan di akun tadi gimana Pak, di admin panel tadi. Itu kan saya coba buka webnya itu tidak bisa kalau lah sampai titik ini loh. Itu gimana? Iya, iya, oke, oke, saya paham, saya paham. Oke, ya Pak, saya ulang ya Pak. Ini saya buka website dongkrak usahanya nih, ya.
Ya, website dongkrak usahanya kan seperti ini ya. Ya, ini kan berandanya lah kita nyebutnya. Nah, untuk login ke admin panelnya itu, website dongkrak usahanya kita tambahkan ini, garis miring, panel member. Ini, ya, kata-kata ini, panel member M-nya gede, gitu ya. Nah, ini fungsinya ini untuk membuka link agar bisa login ke website dongkrak usahanya, gitu. Ini kan berhubung saya sudah login ya, kalau saya buka langsung masuk ke halaman dongkrak usaha saya gitu. Ini coba saya log out ya. Nah, kalau kita log out, buka panel member, masuknya akan masuk ke halaman login seperti ini. Gitu ya. Jadi kita tinggal masukin username kita dan password kita. Gitu. Enter dan akan masuk ke halaman admin panel ini, Pak. Gitu. Ya. Kita akan masuk ke halaman admin panel DU-nya. Oke ya, Pak Kurniawan ya. Oh ya, mungkin kalau kelewatan juga kalau untuk posting produknya ya di sini ya, di menu ini nih, produk. Kita produk, input produk. Nah, ini sisanya kurang lebih sama kayak di WSP ya. Kategorinya milih, penawaran, itu penawaran produknya. Nama produknya ini yang judul artikelnya nanti, yang kita SEO ini kita mainin SEO-nya di sini. Gambar, harga, deskripsi, meta keyword, meta deskripsi, nomor WhatsApp, teks WhatsApp. Gitu Oke, ya, oke, Pak. oke, Pak. Untuk dapat akun dan password itu harus daftar gitu, Pak, berarti, Pak. Iya, untuk akun dan passwordnya itu kalau pengen bikin bisa ke tim salesnya aja Pak. Nanti apa bisa ditanyain ke sales aja buat bikin akun DU-nya. Tuh. Oke, 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 oke. Makasih, Pak, makasih. Yuk sama-sama. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Pak Santosa, Baik, Pak Santosa. Mas, yang pertama saya bikin apa akun itu emailnya sama dengan akun WSP, nggak masalah. Nggak masalah Pak. Oke, baik. Yang kedua ini Mas, apa namanya? Saya kan punya beli ini ya akun TU ini ada tulisan begini, kuota 0/100 berarti belum kepake ini Mas ya. Iya betul Pak. Jadi ini kayak perhatiin ya, berarti kuota 2 dari 1.000 ya buat saya nih. Berarti saya udah pakai 2 kuota gitu. Dan ini bisa dilihat bahwa di DU saya ini ada 2 artikel gitu. Gitu Pak. Oh, jadi satu artikel itu satu kuota ya. Iya betul. Artinya saya duplikasi bisa aja mungkin tadi ya kita target sasarannya di berapa kota gitu ya. Itu bisa Ya aja satu produk itu bisa 3 atau 4 ini artikel ya. bisa Pak, bisa. Bisa banget Pak. Oke, baik. Kemudian apa lagi ya satu tadi yang ada lanjut tadi ya. Oh ya, ini eh, di meta tag itu harus diisi dulu ya di member metanya itu, ya? Di member Meta. Iya, Eh, yang untuk ini, yang untuk inspeksi indeks tadi kan oh ya. dari DGSE. Nah, itu harus diisi komplit dulu ya di title, deskripsinya, keywordnya Oh, itu. nggak perlu sih Pak. Kalau yang ini ya, title, description, keyword, itu nggak perlu. Yang penting kalau buat inspeksi, kita yang tadi disalin itu, kita salin terus kita taruh di sini, Google Verification itu. Gitu Pak. Kalau yang Oke. lain itu nggak diisi, nggak apa-apa. Oh, baik-baik. Jadi yang Google Verification aja ya. Iya, betul Pak. Baik. Satu lagi, ini Mas, saya di ini ya, ini juga kebetulan saya di ini, saya di apa namanya agak bingung ya, confused di produk-produk ya ada WSP, ada DU, ada apa lagi tuh ya, saya lihat dulu. Ya, betul. Ah, itu bedanya apa ya, Mas? Oke. Oke, ini akan saya buka website WSP yang sudah kami kelola ya, sama website dongkrak usahanya. Oke, ya, ini website WSP, website DU. Ya,
Oke, ada perbedaan besar sih ya. Karena dua-duanya ini fungsinya secara mendasar yaitu untuk memasarkan produk kalian gitu, produk kalian ya. Jika kalian punya produk gitu ya. Namun perbedaan terbesarnya ada di kepemilikan ya. Maksud saya kepemilikan gimana ya? Kalau kalian beli WSP ini ya, misalnya nih kalian beli WSP nih. Nah, WSP ini itu sepenuhnya milik kalian. Jadi aksesnya itu hanya kalian yang diberikan gitu ya. Dan ini itu dikelola oleh kalian sendiri gitu. Jadi ini posting produk ini, misalnya ya, ini produk ini tuh semuanya kalian sendiri yang posting. Ya. Sementara di DU ini kalau kalian perhatiin ya, ini kan produknya banyak ya. Nah, DU ini satu website banyak pengguna ya. Jadi di DU ini itu websitenya satu, hanya saja membernya tuh beda-beda gitu. Jadi di website DU ini itu juga ada produk dari customer DU yang lain gitu. Nggak cuman kalian yang pakai DU gitu. Cuman memang ID membernya berbeda-beda gitu ya. Jadi perbedaan mendasar yang paling mencolok antara DU sama WSP ya, yaitu DU itu satu website dipakai bareng-bareng. Sementara kalau kalian punya WSP itu ya udah itu satu website milik kalian sendiri. Begitu ya Pak Santosa tadi ya. Yes, yes. Ya gitu Pak Baik. perbedaannya Pak. Kemudian satu di ini di Maktul tuh ada juga nih PKP itu apa Mas? PKP sama itu ya. PKP itu paket kepung pasar Pak. Iya, dia itu lebih ke arah WSP yang banyak gitu Pak. Jadi itu fokusnya lebih ke untuk satu produk, tapi kita punya banyak WSP gitu. Gitu aja sih Pak perbedaannya. Baru dengar saya tuh baca di sini nih. Eh satu lagi Mas. Wah, ini satu-satu lagi ya. Terakhir ini di kebetulan nanti kan malam itu kita ada Maktul juga ya. Ya, Itu ada di Maktul tuh ada template fitur input produk DU ya, per DU. Itu bisa nggak kita create kayak tadi di ini Mbak di Maktul itu Mas. bisa Itu Pak. DU deh. Iya untuk DU bisa kok bisa. Apa namanya? Kalau Bapak pernah bikin maktul buat WSP, ya di DU Ya. buat DU juga bisa gitu. Oh, I see. Hmm. Ya, paling perbedaannya cuma kayak di kategorinya doang sama ID member gitu doang, Pak. Sisanya sih Oh, sama baik, kurang baik. lebih. Oke. Kalau apple to apple antara misalnya saya ngiklanin satu satu sama ya produk yang sama di WSP, kemudian saya juga ngiklanin di DU itu secara ini ya, secara ini personal opini ya, Hmm. itu lebih ini mana Mas dari hasil gitu ya. Saya terus terang di WSP itu saya kemarin coba bikin produk-produk gitu ya, kemudian saya apa namanya saya indeks gitu ya. Ya sebelum 1 kali 24 jam itu udah masuk ya, udah ada Hmm, hmm, hmm. di Google itu. Cuman page-nya ya maksimal di page 4 lah. Ada satu produk digital saya tuh di page-nya nggak tahu dari 6 juta gitu ya. Hmm, hmm. Page-nya nggak kelacak ada di page berapa itu. Nah, ini gimana bisa nggak kita ini gimana? Apa ada nggak kontribusi DU untuk apa merubah ya dari tadi misalnya saya di page 4 itu bisa ke page 1. Itu seperti itu bisa nggak ya? Kalau ngebantu WSP sih nggak bisa sih, Pak, karena kan websitenya beda ya. Hmm. Jadi ya kalau Bapak posting produk yang sama di DU sama di WSP ya mereka berdiri sendiri gitu. Jadi nggak bisa membantu satu sama lain sih. Oh, jadi ini dua jenis iklan yang berbeda gitu ya. Iya betul, Pak. Ada kemungkinan bisa tampil di sama-sama begitu atau bersebelahan gitu ya. Bisa aja. Kalau tampil kan bisa aja bersebelahan pasti ya. Tapi untuk masalah membantu pasti enggak ya, karena website DU sama website WSP udah beda gitu. Oh, baik. Tadi ini kan ada kuota-kuota itu konsekuensi pasti akan lebih ini dong meningkatkan apa ya visibilitas tadi Mas. Gimana Pak? Maaf.
Iya, di DU kan ada kuota-kuota itu ya. Hmm. Nah, dengan ada kuota itu apa sih ininya, benefitnya? Apakah bisa tersebar kan di 1.000 web atau gimana tuh saya dengar? Enggak, kuota ini maksudnya limit postingan di websitenya, Pak. Oke, Tuh, limit berarti postingan. iya, berarti di website DU saya ini cuma bisa maksimal 1000 postingan gitu. Oh, I see. Kemudian yang tadi postingannya kemana itu ada 1.000 itu kemana sama ya postingannya ya? Iya, sama. Oh, baik. Ya, ya. Tuh. Oke, Mas. Terima kasih, Mas. Yuk, sama-sama Pak Santosa ya. Sebentar ya yang raise hand saya coba cek chat dulu ada yang ngechat ya. Om Yu, tolong ajarkan cara anchoring Kak. Untuk anchoring itu mungkin bisa di materi selanjutnya ya karena itu udah masuk ke DU ekstrim ya. Karena di sini kan saya ngajarinnya DU pemula gitu. Kalau anchoring itu udah agak masuk ke DU ekstrim jadi mungkin bisa di pertemuan berikutnya ya Om Yu, mohon maaf ya. Oke, Pak Sumartono, Pak Dewa saya baru mulai nih Pak. Baru mulai input di deskripsi, tapi kenapa ya saya mau disubmit kok ngilang terus ya Pak? Saya jadi harus ngulang-ngulang Pak, benar saya sampai ngulang-ngulang Pak. Um, saya baru mulai nih Pak, baru mulai deskripsi di kalau ngilangnya terus ya Pak. Bisa saya minta Pak domain DU-nya Pak? Ya, ini kayaknya ini emang agak sering masalah nih kalau yang kayak gini nih. Input deskripsi tapi di submit kok agak ngilang. Mungkin saya bisa minta domain DU-nya ya, takutnya ada masalah. Oh ya Pak Dewa, bisa nggak ya saya supaya lebih cepat untuk posting produk di DU saya input via HP, tablet, iPad bisa karena laptop saya sudah dalam trouble. Kalau DU bisa ya. Ah, Inputnya ini saya peragakan saja deh. Saya langsung peragakan saja. Bagaimana tampilan website DU di HP? Nah, tampilan website DU di HP akan seperti ini. Dia agak compact ya. Emang ini agak ada kosong sedikit, nggak apa-apa. Tapi tampilannya akan lebih dikecilin ini, gitu. Kalau kita klik produk, ya, lalu input produk, maka tampilannya akan seperti ini sama gitu. Kurang lebih cuma bedanya ya ini karena buat HP kecil aja gitu. Jadi Pak Sumartono masih bisa ya di HP atau di tab ya. Saran saya sih kalau bisa sih di tab karena tampilannya akan lebih gede gitu. Jadi masih bisa ya Pak di HP atau di tab ya. Vita Multidaya. Oke, sebentar. Oke, ini saya simpan dulu ya. Nanti akan saya coba buat posting. Bentar ya. Oke, ini saya simpan ya. Oke, satu lagi. Cara menautkan landing page ke DU gimana ya Pak? Oke, landing page ke DU. Maksudnya DU-nya dibuat landing page apa gimana Pak? Pak Dede. Karena kalau kita buat landing page di DU itu nggak bisa ya. Buat landing page di DU itu. Oke, sambil nunggu lanjutannya ada lagi yang recent apa aja ini? Pak Faris, boleh? Halo, Ya, dengar nggak? ya kedengaran Pak. Oke. Mas, saya mau nanya. Saya kan masang gambar itu di bagian deskripsi. Nah, saya Ya. kan maunya gambar itu posisinya ada di tengah, tapi kok nggak bisa ya? Oh, nggak bisa kenapa tuh Pak? Nggak, kurang tahu. Bisanya itu cuma di rata kiri sama rata kanan aja seperti itu. Oh, nah, Saya iya. pakainya di WSP sih. Oh di WSP. Ya, sama sih. Apa namanya di penggunaan di WSP-nya atau penggunaan di DU-nya. Gini, sorry. Jika kita ingin menyisipkan foto ya. Kalau pengen di tengah ya Pak. Nih, misalnya posisinya di sini nih. Ini Iya, kursornya kita tengahin dulu Pak. Ya, ini kan ada fitur alignment ya. Nah, ini kalau ya. kita taruh di center, pengen masukin foto nih. eh oh sebentar, ini masukin foto, maka dia akan di tengah Pak.
Gitu. Ini Sudah, saya sudah. contohin di WSP aja deh. Bentar ya. Mungkin eh, ini apa? Mungkin enggak ini udah. Oh, sebentar. Nah, ini akan di tengah ya, Pak. Tuh, ini di tengah tuh dia. Tuh, Coba ya. cek hasilnya, Mas. Oke, sebentar ya. Eh, tadi yang mana? Oh, mohon maaf ini apa? USP-nya udah ini tadi. USP-nya tadi. Iya, iya, iya. Hmm. Oh, oh iya, ini dia nggak ke tengah gini ya. Iya, Iya, dia nggak gitu. mau. Hmm. Oh, iya, ini kemungkinan sih kalau nggak mau ke tengah gambarnya agak gedean, Pak. Udah Kayaknya saya tuh. rubah-rubah sih ini ya. Cuma tetap kalau kecuali kalau gede banget penuh gitu baru bisa di tengah dia. Hmm. Oh iya, sebentar ya. Oke, ini coba kita ubah fotonya ya. Ke ukuran. Bentar ya. Nah, ini muncul di tengah nih, Pak. Tuh. Oh, ini ke kanan ke kiri lagi. Tadi muncul di tengah. Hmm. Hmm? Nah, ya ini udah ke tengah nih, Pak. Ya, tuh bisa dilihat ya. Tadi dibikin yang dirubah apanya, Mas? Saya tadi ukurannya saya kecilin ke 200 Pak. 200 ya. Iya, tingginya 200. Jadi, kan biasanya kita standarnya 500 kali 500 ya. Mungkin untuk Iya. dalam artikel agak kegedean. Jadi saya kecilin ke 200 kali, ya 200 kali sesuaikan aja tingginya gitu, Pak. Jadi mungkin kendalanya emang di tingginya, Pak. Sorry, ukurannya. Oke, oke. Ya, Pak. Sama satu lagi, Mas, kalau Yuk. kita membuat backlink dari USB kita, terus kita backlinkkan ke website DU atau PKP itu bisa nggak, Mas? Apa Back, efeknya bagus apa enggak gitu loh? backlink ya, OSP atau PKP. Ah, eh,
Oke. Kalau kayak gitu sih sebenarnya nggak banyak pengaruh sih ya Pak. Karena itu kan kayak jatuhnya cuma menyantumkan link website Bapak aja Hmm. gitu. Jadi nggak terlalu pengaruh sih sebenarnya. Paling kalau ada orang yang lihat bisa untuk menaikkan traffic website Bapak gitu. Misalnya Bapak pengen ngarahin, misalnya Bapak USP sama DU-nya produknya beda nih. Nah gitu Bapak bisa ngebuatnya di DU Bapak nawarin produk ini di USP Bapak gitu. Bisa dibuat, jika kalian tertarik dengan produk ini bisa kunjungin link ini gitu. Yang nge-link ke website WSP Bapak gitu. Itu bisa kayak gitu. Tapi kalau cuma kayak ditaruh link website-nya doang nggak terlalu ngaruh sih. Oke, oke. Baik, terima kasih, Mas. Hmm, sama-sama Pak Faris. Oke, Mas Rozak, ya silakan. Oke, Mas mau nanya. Ya, Ini mendasar ya antara WSP dengan Bapak ada website. maaf Pak, suaranya kurang jelas. Oke, bentar saya keluar. Ya, Antara WSP sama dongkrak usaha ini kan beda ya. iya Artinya betul. beda website ya. Mm-mm. Nah, ini tidak terintegrasi sama sekali berarti ya. Enggak ya? Tidak Pak, nggak ada. Artinya maksudnya gini, saya waktu membuat postingan gitu kan ke WSP. Terus sekarang ada dongkrak usaha. Kalau namanya dongkrak usaha, berarti secara image bahwa ini akan untuk menaikkan usaha postingan kita yang sebelumnya kita buat di WSP, kita pakai dongkrak usaha. Nah, fungsionalnya bedanya WSP sama dongkrak usaha saya belum nyantol nih maksudnya. Iya. Website DU itu sendiri ya Pak. Jadi kalau pengen posting produk di DU, ya udah di DU aja. Kayak gitu. Maksudnya kayak kalau kita posting di WSP itu ya di DU nggak bakal muncul karena dia kan websitenya sendiri ya Betul. gitu. Jadi DU itu uh, nggak ada hubungannya sama WSP lah gitu. Dia itu berdiri sendiri Pak gitu. Fungsinya sama, secara fungsi sama kayak WSP itu ya gini kita bisa posting tentang produk kita gitu. Cuman dia sama WSP nggak ada hubungannya gitu. Cuman secara fungsi aja. Spesifik fungsional tidak ada bedanya sama sekali. Arti maksud saya dongkrak usaha ini sama yang WSP ya. So, kalau Maktul kan kita bilang itu tools ya untuk Ya, alat untuk membantu. Kalau yang dongkrak usaha ini berarti saya buat postingan di WSP sama. Ini ada, aktualnya apa? maaf Pak, Closing. suaranya kurang jelas. Halo? Suaranya mungkin Pak bisa Agak, dijelasin dulu ya, iya, soalnya mic-nya terlalu kresek-kresek. Lah, oke, ini saya nggak pakai handsfree. Udah bisa diterima. iya oke, udah bagus. Maksud saya gini, saya buat postingan dengan WSP sama Ya. dengan saya postingan di DU. Itu it seems similar berarti nggak ada fungsional bedanya ya? Oh enggak ada bedanya kalau kayak itu Mas. Oh. Jadi memang saya pikir ada spesifik fungsional di kita buat DU itu untuk supaya di dalam closing lebih cepat atau gimana gitu dari lead itu. Nggak ada ya? Mungkin begini sih ya kalau saya jelasin. Karena DU ini dipakai bersama Pak. Nah, traffic ke website DU ini itu kemungkinan besar akan lebih tinggi gitu dibandingkan WSP karena ini DU satu website ya. Misalnya ada satu produk yang populer ya nggak secara nggak langsung itu bisa membantu produk yang lainnya karena ya orang ngeklik ke website dongkrak usahanya ini kan gitu secara keseluruhan Mhm. gitu. Jadi mungkin perbedaan mendasar ya secara itu ya karena dongkrak usaha ini satu website dipakai ribuan orang itu trafiknya itu lebih tinggi gitu traffic ke websitenya ya. Hmm. Jadi istilahnya Jadi di Google reputasinya udah bagus lah gitu dibandingkan WSP gitu. Tapi ya itu kesusahannya karena dipakai ratus ribuan orang, dia sering down ya sering down DU itu kelemahannya. Jadi mungkin kan ya di DU ini itu. dipakai bersama berarti kalau saya
buat posting itu bisa jadi ada yang sama dengan postingan rekan lain yang pakai di DU ya. Nah, itu juga iya ada Misalnya saya kemungkinannya. ngambil dari vendor. Iya, cuman nggak terlalu Oh, berpengaruh karena oke kan oke. secara teknis domainnya beda nih. Misalnya domain Pak Sumartono ini Vita Multidaya Dongkrak Bisnis ini kan ya. Misalnya postingannya sama sama domain saya Rumah Kayu juga gitu anggap ya. Iya. Nah, itu sebenarnya nggak berpengaruh satu sama lain gitu. Maksudnya nggak berarti misalnya postingan Rumah Kayu saya naik, berarti postingan Pak Sumartono ini turun gitu. Enggak, itu nggak berpengaruh. Cuman pengaruhnya itu di traffic websitenya doang gitu, Pak. Gitu. Oke. Oke, Mas. Sementara itu. Oke, sip ya, Pak Rozak ya. Bentar ya, saya cek ke chat dulu. Saya tambah dan ketika saya WA, saya itu maksudnya untuk kita apa ya? Oke, Pak Sumartono saya ulang ya. Untuk saya WA itu menampilkan tombol WA button ya. Ini bisa dicek di sini ya. Nah, ini nih WA buttonnya ya. Jadi kalau orang nggak klik tombol ini, otomatis akan diarahkan ke WA biar mereka bisa menanyakan langsung ke nomor WA Bapak tentang produk ini gitu. Dan untuk SEO Denai itu untuk memanggil kembali judul artikel kita. Ya, ini perhatiin ya. Jual rumah kayu berkualitas di Bogor. Nah, ini kita taruh CWA, maka jual rumah kayu berkualitas di Bogornya itu akan muncul kembali. Fungsinya untuk apa? Untuk menambah keyword aja gitu. Ya, Pak Sumartono. Bisa minta rekamannya dari awal ya, Pak Adeo. Oke, Pak. Nanti akan di-share ya di grup. Pasti ya untuk link rekamannya ya. Nanti bagi kalian yang sibuk atau ada urusan, saya nggak kembali bahwa hasil rekaman Zoom meeting ini pasti akan di-share di grup ya. Oke, ada yang nanya Om Yu, silakan. Om Yu, Assalamualaikum mau Kak. bertanya? Ya, waalaikumsalam Pak. Kak mau tanya dong untuk ini untuk sebuah postingan dianggap ekstrim itu dia minimalnya di upload berapa gambar sih Kak? Makasih. Oke. Ya. Untuk ekstrim ya, sebenarnya sebenarnya bisa saya jelasin ya, tapi eh mohon maaf Om Yu itu kelas ekstrim itu di luar jangkauan saya lah saya sebut ya. Kenapa? Karena itu memang udah kelas spesifik ya, udah kelas spesifik yang dibawakan oleh sepuh kami di TTK ya. Berhubung ini kan Zoom teknis ini yang 1:30 dan 9:30 ini dikhusus punya antara yang masih belum punya produknya dan mau tahu gitu ya, atau masih udah pernah pakai tapi masih belum paham gitu. Jadi untuk itu kita arahkannya lebih ke memula. Jadi Om Yu mohon maaf ya, pertanyaannya saya nggak bisa jawab karena itu udah masuk ke kelas ekstrim ya, yang di luar jangkauan saya ya. Sebenarnya saya bisa jelasin tapi ya itu eh, saya sebenarnya bukan hak saya lah buat jelasin gitu Pak ya. Mohon maaf ya Om Yu. Tuh. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Kalau kalau misalnya mau ikut kelas SEO ekstrim bisa ngubungin tim sales aja ya, Mas Om Yu ya. Nanti sudah saya ini kirim apa chat tim salesnya atau punya tim sales pribadi silakan ya di chat aja. Ditanyakan itu tentang SEO ekstrimnya bagaimana, bisa di chat ya. Ya, karena tadi saya sudah bilang ya, kelas SEO ekstrem itu kelas yang dibuat oleh Pak Putra ya. Jadi itu eh apa kalian kalau tertarik untuk mempelajari ilmu-ilmu SEO ekstrim baik untuk USP, baik untuk DU, baik untuk CTR juga ya, bisa tanyakan tentang kelas SEO ekstrim itu ke tim sales yang udah dibagikan ke chat ya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin pertanyaan terakhir ya karena ini sudah hampir waktu asar ya.
Ada yang masih bingung, ingin bertanya tentang DU atau mungkin produk CTK yang lainnya? Saya lagi Mas, tanya lagi Mas. Yuk, Oke, silakan. terkait Kurniawan. tadi loh Pak, yang 50 sama 1000 itu maksudnya apa Pak? 50 Ini, produknya sama 1000 produknya atau apanya tuh? ini maksudnya ya, yang 1000 produk ini ya. Itu apa maksudnya? Gini, jadi di DU itu ya, kita itu satu kali posting itu sebenarnya terdaftar ke 1000 subdomain gitu. Ya, ini saya tunjukkan ya. Ini kalau kita masuk ke Google Verification List, kita input Google, nah ini subdomain yang kalian pilih. Nah, ini akan ada banyak subdomain ya. Nah, ini subdomain ini itu bisa kalian inspeksi juga gitu. Dan postingannya mengikuti postingan yang ada di DU kalian gitu. Ini coba aja kita buka. eh gimana, Cak? Yang gampang deh. Bakulkita.my.id ya, coba. Bakulkita.my.id. Nah, ini kita tambahkan domain DU kita, syahstore. Nah, ini dia akan memunculkan juga artikel DU kita nih. Nih, tuh ya, ini yang sudah muncul ya. Nih, tuh. Jadi, artikel 1000 produk itu maksudnya apa? Jadi ini sebenarnya kita posting produk di DU itu secara otomatis terposting ke 1000 website lainnya. Ini bisa dilihat di sini ya. Nih, list DU 1000 nih kita klik. Nah, ini domain-domain ini tuh memposting tentang artikel produk kita gitu ya. Bisa kalian lihat ini judulnya Rumah Kayu Berkualitas di Bogor gitu. Ini sama semuanya, rumah kayu berkualitas di Bogor semua nih. Dan isinya pun sama persis gitu. Cuman ini di domain yang lain gitu. Fungsinya apa? Nah, ini ya fungsinya kalian istilahnya posting satu produk bisa menginspeksi di banyak domain ini gitu. Jadi em, apa namanya, artikel kalian ini dibaca Google ini muncul di domain-domain yang berbeda ini gitu. Sehingga kalau artikel kalian bagus bisa aja ada kesempatan satu halaman Google full itu artikel kalian semua gitu dari domain yang berbeda-beda gitu ya Pak Kurniawan tadi ya. Jadi perbedaannya itu ya Pak, jadi maksudnya 1000 produk itu ya Pak, satu eh, postingan DU ini diposting ke 1000 subdomain yang berbeda gitu ya. Ini bisa dilihat tuh, dia ada 1000 tuh. Berarti bukan bukan 1000 produk yang punya kesempatan untuk dipublish gitu ya Pak, enggak ya? Enggak, kalau itu lebih ke kuota sih Pak. Kuota ini nih ya. Nah, ini kalau ini kuota ya, 2 dari 1000 ini itu kuotanya. Berarti Oh, berarti itu Bapak udah buat dua. ya betul. Saya udah karena tadi saya udah buat 2 artikel, berarti kuota saya kepake 2 gitu. Sisa 1000 Oh, Pak. bisa 1000 artikel. Iya, saya bisa 1000 kali posting artikel, baik itu tentang produk yang sama atau produk yang berbeda gitu, Pak. Oke, paham Pak. Thank you Pak. Sip, sama-sama ya, Pak Kurniawan. Oke, saya cek chat dulu. Pak Dewa, ini kelasnya untuk saya yang pemula rutin diadakan setiap hari apa jam berapa ya? Dan link Zoom-nya tetap ya. Link Zoom-nya tetap ya, Pak Sumartoto. Jam Zoom-nya jam pertama pagi jam setengah 10 dan yang kedua jam setengah 2 ya. Biar untuk sekarang sih materinya ya setiap hari itu lebih ke arah WSP sih ya Pak Sumartono. Jadi untuk Senin sampai Rabu itu WSP, Kamis itu paginya WSP lagi, siangnya DU, Jumat juga tentang WSP. Jadi yang agak berbeda cuma hari Kamis doang tentang DU nih gitu. Karena lagi banyak yang pengguna WSP baru ya. Bang, untuk DU 1000 itu kita harus inspeksi juga atau bagaimana? Dan juga apakah aman untuk SEO Google-nya? Kalau yang DU 1000 ini opsional ya. Maksudnya kalau kalian mau inspeksi boleh. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Karena yang diprioritasin itu yang di sini. Yang di dongkrak usahanya ini. Ya. Yang diprioritasin untuk diinspeksi. Kalau yang di subdomain itu kalian inspeksi boleh ya.
kalau nggak inspeksi juga nggak apa-apa gitu. Em, tadi sebentar. Tadi satu lagi dan juga apakah aman untuk share Google-nya? Aman kok ya, Pak Nas ya, aman. Jadi kalau kalian boleh inspeksi boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, waktu udah menunjukkan jam 14.45 ya, 14.46 malah barusan saya ngomong. Eh, Sebentar lagi kita akan akan masuk sholat asar ya, pada sholat asar ya. Mungkin saya cukupi dulu ya materinya tentang dongkrak usaha ini sampai sini. Saya lempar kembali ke Mas Deva. Mungkin ada kata-kata penyemangat terakhir ya. Oke, makasih Mas Dewa atas penyampaian materi tentang DU-nya ya. Oke, saya sampaikan kembali bagi teman-teman yang punya kendala teknis tentang WSP, DU, CTR, Biolink, ataupun produk-produk TTK lainnya, bisa chat lewat rotator tim teknis ya. Dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, Senin sampai Jumat, dan malamnya bisa ke Fahmi ya, Mas Fahmi ya. Dan bagi teman-teman yang ingin punya akun DU dan kuota DU ya, bisa chat tim sales masing-masing atau lewat yang saya sampaikan di chat Zoom ya. Di situ tertera nomor tim sales dari TTK semua ya. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan oleh eh, Bapak Ibu dan teman-teman semua ya. Terima kasih sudah hadir di Zoom siang hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.